Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, salah satunya kesehatan jasmani dan rohani. Terutama melihat di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Munawwarah dalam rangka melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan itu dengan tarawih dengan zikir. Salawat salam mula semoga dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ajaran yang dibawa beliau terus kita istiqomahkan, dan mudah-mudahan juga kita akan selalu jadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sholat tarawih yang berbahagia, insya Allah pada malam ini masih semangat apa ya Bu? Semangat. Insya Allah masih ya. Insya Allah masih semangat ya, meskipun safnya terdepan maju, tapi insya Allah imannya juga masih terdepan. Bapak Ibu sekalian, malam ini tidak terasa kita sudah masuki malam ke-10 terakhir di bulan suci Ramadan. Saya mau bertanya nih sama Bapak atau Ibu, di 10 hari terakhir ini kira-kira apa yang ditunggu oleh kaum muslimin, oleh para sholimin dan para muslim di seluruh dunia? Malam naik betul. Malam Qadar. Kalau ibu-ibu yang ditunggu Bu? Bukan THR aku ya? Atau THR gitu, THR atau mudik ya? 10 malam terakhir ini sebagaimana yang kita ketahui adalah malam yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, karena di dalamnya ini terdapat setidaknya ada 2 peristiwa penting yang terjadi atau yang akan terjadi dan akan terjadi terus sampai hari kiamat nanti. Salah satunya, tapi nggak semuanya. Yang pertama adalah peristiwa Nuzulul Quran. Kemudian kedua adalah peristiwa Lailatul Qadar. Yang pertama adalah peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu kan artinya apa? Turunnya Al-Quran. Yang sering kita peringati Pak ya, setiap Ramadan itu di tanggal 17 Ramadan. Nah, tapi ada sebuah surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sedangkan nuzul Quran itu kan yang kita pahami di masyarakat adalah tanggal 17 Ramadan ya. 17 Ramadan. Sedangkan menurut Rasulullah, kapan malam Lailatul Qadar itu akan muncul? Sebagaimana hadis Rasulullah, iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhiri. Rasulullah bersabda, malam Lailatul Qadar itu carilah, burulah di 10 hari terakhir ganjil atau 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Kalau kita merujuk ke tanggalnya 17 Ramadan, berarti 17 Ramadan masuk gak ke 10 hari terakhir? Masuk gak Pak? Enggak. Berarti bukan termasuk itu loh, tanggal yang ditetapkan di bulan. Karena berbeda kan? 10 hari terakhir berarti kan sekitar malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Sedangkan yang kita pahami itu bukan tanggal 17 Ramadan. Berarti bukan apa ya? Salah loh berarti. Jangan di kalangan masyarakat juga salah gitu ya. Bagaimana? Kalau menurut saya ya benar itu. Benar. 17 Ramadan itu benar. Tetapi beda momentumnya.
Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya nuzul Quran atau turunnya Al-Quran itu, Allah turunkan Al-Quran itu melalui dua fase. Fase yang pertama itu adalah unzila Quran min lauhil mahfuz ila sama'i dunya, atau dikenal dengan Baitul Izzah, langit bumi atau Baitul Izzah. Jadi fase pertama Allah menurunkan Al-Quran itu secara keseluruhan, jumlah wahidatan, secara satu full buku 30 juz itu dari lauhul mahfuz menuju ke Baitul Izzah atau dikenal dengan sama'i dunya, langit dunia. Dan kemudian fase kedua, Allah menurunkan Al-Quran bersama dengan Jibril alaihissalam dari Baitul Izzah atau langit bumi sampai dunia menuju ke bumi atau langsung ke Rasulullah SAW. Nah, fase kedua ini yang kita kenal dengan istilah apa? Turunnya Al-Quran, wahyu Al-Quran kepada Rasulullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan turunkannya pun secara berangsur-angsur, bertahap, dalam 30 juz. Itu pun disesuaikan dengan kegiatan atau peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, syariat dan sebagainya. Artinya yang berhubungan dengan semua hukum-hukum Islam yang bisa diterapkan di masyarakat. Dan itu bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Dan ini fase 3. Nah, kenapa bisa muncul di kalangan masyarakat itu tanggal 17 Ramadan itu adalah tanggal nuzul Quran, peringatan nuzul Quran? Karena merujuk dari peristiwa turunnya wahyu pertama, yaitu wahyu ketika di Gua Hira, Rasulullah di Gua Hira, diturunkan wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah di situ disuruh baca, Iqra, kata malaikat Jibril, bacalah. Kata Rasulullah, ma'ana biqori, saya tidak bisa baca. Ditanya lagi sama malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Ma'ana biqori, sampai 3 kalinya malaikat Jibril mengatakan Iqra, kemudian Rasulullah baru bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai seterusnya. Nah, peristiwa nuzul Quran ini kenapa diadopsi dari wahyu pertama? Karena yang bisa dilihat dari sejarah manusia adalah dari peristiwa sejarah turunnya wahyu pertama. Itu tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan 610 Masehi. Nah, ini yang menjadi patokan acuan dari para ulama untuk memperingati nuzul Qurannya yang kita sering laksanakan setiap bulan itu. Nah, sedangkan fase keduanya, fase pertama itu kapan waktunya, Pak? Nah, kita merujuk lagi tadi ke surat 1 Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di sini menariknya adalah Allah tidak menunjukkan kapan waktunya diturunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit pertama. Jadi mau dirahasiakan Allah. Sama seperti Lailatul Qadar. Jadi gak ada yang tahu. Bahkan setelah Rasulullah pun gak ada yang tahu kapan diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit pertama, langit bumi. Jadi hanya yang tahu itu siapa ya? Yang tahu hanya Allah dan malaikat yang mendapatkan tugas untuk mengirimkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Nah, sedangkan yang diketahui oleh manusia ya hanya sebatas turunnya wahyu pertama, yaitu 17 Ramadan. Jadi kalau seandainya nanti ada yang bertanya kapan turunnya Al-Quran, ya kalau turunkan Al-Quran dari langit menuju Rasulullah melalui malaikat Jibril ya di tanggal 17 Ramadan. Sedangkan waktunya kapan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju langit pertama, ke langit bumi, nah itu tidak ada yang tahu. Memang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian peristiwa kedua adalah Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih Lailatul Qadar itu? Setidaknya ada 3 arti nih, Pak. 3 arti dari qadar itu. Yang pertama adalah ketetapan, penentuan, takdir. Jadi di malam Lailatul Qadar itu manusia diberikan ketetapan takdirnya selama 1 tahun ke depan. Jadi setiap malam Lailatul Qadar itu ditetapkan sampai tahun depan. Nanti tahun depan lagi. Terus begitu sampai hari kiamat. Lalu kemudian takdir kedua adalah arti dari qadar kedua adalah istimewa.
Lailatul Qadar kenapa bisa istimewa? Karena ada peristiwa turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu membuat satu malam khusus di bulan Ramadan itu istimewa. Yang meskipun kita tahu di fase satu tadi turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju ke langit pertama atau langit bumi. Di dalam Al-Quran kan hanya jelaskan turunnya apa? Turunnya saja. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Qur'an. Allah memberikan itu apa? Bahwasanya Al-Quran ketika di Lauhul Mahfuz turun ke langit pertama itu di bulan Ramadan. Dan dijelaskan lagi di dalam surat Al-Qadar ayat 1 bahwasanya diturun kapan di Ramadannya, yaitu di malam Lailatul Qadar, tepatnya di 10 hari terakhir. Sebagaimana hadis Rasulullah, iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian arti ketiga Lailatul Qadar apa? Al-Qadar di sini artinya sempit. Kenapa bisa dikatakan sempit? Karena pada hari itu, pada malam itu, malaikat sedang berkumpul di langitnya bumi. Karena zalul malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbi min kulli amrin. Malaikat berkumpul memenuhi langit dengan perintah-perintah masing-masing dari masing-masing malaikat. Jadi malaikat itu memiliki perintah yang masing-masing. Ada yang menyampaikan rezeki, ada yang mencatat nama baik, sebagainya. Artinya setiap malaikat yang turun di bumi itu memenuhi langit-langit bumi. Jadi kalau kita gambarkan tuh bumi itu, langit itu dipenuhi oleh malaikat. Maka dibilang diartikan sebagai arti sempit karena itu, karena langitnya bumi itu dipadati oleh malaikat-malaikat yang turun ke bumi dengan tugasnya masing-masing. Maka wajar pada hari itu dikatakan penuh keberkahan. Sampai kapan penuh keberkahan tersebut? Dilanjutkan di ayatnya yang terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keberkahannya itu bertahan. Keberkahan itu akan berlangsung sampai terbitnya matahari. Jadi mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari selama satu malam khusus di 10 hari terakhir, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian di riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana jika saya menemukan atau menjumpai malam Lailatul Qadar? Lalu apa yang akan saya baca?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwwun karim, sesungguhnya Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah segala dosa-dosa. Jadi Rasulullah memerintahkan kita untuk bertobat, minta ampun. Yang paling utama adalah bertobat. Sebelum kita doa yang banyak, kita tobat dulu, Pak. Kita tobat, kita ampunkan dosa kita selama sebelum Ramadan sampai seterusnya gitu. Kita minta ampun dari segala kesalahan kita lakukan. Baru setelah itu kita berdoa hal yang lain, misalkan minta rezeki, minta berkahan, misalkan yang pengen rumah, diberikan rumah, yang belum nikah misalkan didatangkan jodoh, sebagainya. Artinya setelah meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa memperoleh atau menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin. Amin. Meskipun ya kita nggak tahu nih kapan datangnya malam Lailatul Qadar, karena dari Rasulullah pun sebenarnya tahu di mimpinya, tapi tidak diberitahu kapan terjadi. Karena setiap tahunnya itu uniknya Lailatul Qadar itu terjadi ngacak, Pak. Jadi misalkan tahun ini di tahun ini malam 23, tahun depan belum tentu malam 23 lagi, bisa jadi malam 25, atau tahun depan lagi bisa jadi malam 27, atau bisa jadi lagi malam 21. Artinya tidak sama dengan malam-malam Ramadan sebelumnya. Makanya itu yang menjadi motivasi di kaum muslimin untuk mencari. Kalau sudah tahu kan misalkan malamnya di tanggal 27 misalkan, pasti malam yang lainnya nggak akan bikin ibadah, nggak akan bikin sholat, nggak akan bikin puasa, difokuskan gitu. Karena pahalanya signifikan sekali, Pak. Pahalanya itu khairum min alfi sahr. Di situ bahasanya kan khairum min alfi sahr.
tanazzalu malaikat, orang malaikat turun, kemudian mendoakan kepada kita. Nah, salah satunya memberikan keberkahan dan kelebihan itu seolah-olah kayak semacam keberkahan di kita mendapatkan selama 1000 bulan. Khairun min alfi shahr. 1000 bulan kalau dikonversikan ke tahun berapa kira-kira? 83 tahun ya. Sekitar itu. Tapi bahasa khairunnya itu berarti lebih dari 1000. Salah kaprah kalau kita mengatakan Lailatul Qadar itu senilai dengan 1000 bulan, salah. Tapi lebih, anggaplah 1001 gitu. 1001 ke atas. Karena tidak sebanding dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau seandainya kita taruh kita mendapatkan malam itu, Masya Allah, amin. Nah, kita kemudian ketika itu sedang sholat 2 rakaat, maka pahala yang kita dapat seperti 2 rakaat kita lakukan selama 83 tahun. Masya Allah. Dan itu secara non-stop, terus. Coba kita bayangin kalau sholat 23 tahun itu pun kalau nyampe ya, 23 tahun 24. Tapi ini pahalanya dapat cuma menjahit di malam itu. Atau misalkan baca bukan cuma 1 ayat, alif lam mim. Berarti seolah kita mendapatkan pahala baca ayat alif lam mim itu selama 83 tahun. Ditambah lagi kan kita tahu baca ayat itu satu huruf itu nilainya 10. 10 kali 3 30. Dilipat gandakan karena Ramadan. Dilipat gandakan lagi karena dapat Lailatul Qadar selama 83 tahun. Insyaallah. Enggak mungkin kita bisa hitung berapa juga. Apalagi kalau kita melakukan ibadah lain, misalkan sedekah, zikir, dan lain. Mungkin ya lebih banyak lah. Semoga saja pada malam sebelum akhir ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperolehnya dan bisa merasakannya. Meskipun ya kita nggak tahu ya kira-kira benar deh itu yang kita dapat malam Lailatul Qadar atau enggak, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita